Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah illa anna abawahu yuhawidanihi aw yumassiranihi aw yumajjizanihi al-hadits aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pangarsanipun para alimil ulama, para kiai, para ustad, para haji, para bini sepuh samudayanipun ingkang kawula hormati, wabil khusus sedaya para ustad saha haji kori kita Bapak ajengan dari Pandeglang. Pandeglang apa Pandeglang? Kalau Pande itu kan tukang besi, ini mulai laku karena besok 1 Suro. Jadi Pak Jumio. Ya kan Suro kan laku besi, di pelengkung-pelengkung no, jadi keris. Bapak RW 011, Bapak Komandan Tri Mulyo, mugia uripe tambah mulya, amin. Duweke tambah akeh, amin. Ya bojone siji wae, KBB ujung komisaris. Ya wes, besok saya kirim nomor rekening Pak, KBB loh. Pak Ustadz Suryadi, Bapak RT, Bapak Ustadz, Bapak Ustadz Suparmin, Bapak Ustadz Karimon, guru kita, guru saya Pak Dasuki dalam bidang arsitektur, karena saya kemarin mau bikin kandang jangkrik. Itu kan harus tanya, lo ahlinya lo. Saya bikin rumah, terus dalamnya ada jangkrik. Jadi rumah saya bagaimana supaya nggak ada tikus? Biasanya bikin kandang jangkrik. Nah, makanya ini Pak rumah desainnya kayak apa supaya kandang jangkrik nggak kelihatan. Nah, beliau ahlinya. Ini Pak Dasuki yang saya hormati, mudah-mudahan Pak Dasuki juga duitnya tambah banyak. Amin. Tapi nggak saya kirimin nomor rekening, enggak. Bapak Muhammad Munawar Yasin yang menghilang dari alam saya, udah lama nggak pernah nongol, kirain sudah Pak maksudnya. Ya, Mati Jumio, semua yang hadir, tim hadrah, Ustadz Sulis selaku pembawa acara. Kita langsung begini, karena udah dipesenin sama tuan rumah, gak usah lebih dari 17 menit. Oke.
Kalau ceramah kok dipesin bentar itu senang banget saya, Pak. Penting gitu ya. Baik, bil khusus memang saya datang di sini itu karena ini hajatnya Ustadz Erwin. Kalau wong Jawa di hati untuk berbesmili Pak Jumil. Berbesmili saya itu senang. Oh Pak Kamilan, Masya Allah, ketutup Pak. Gara-gara ngomong surah ini ketutup ya. Besok satu surah ya muhalati ya. Jadi saya karena dengan Ustadz Erwin itu anggaplah satu profesi. Ya Ustadz anggap aja profesi lah ini. Terus sama-sama perantau. Terus kok diterima di masyarakat wilayah RW 011 begini. Itu saya senang loh. Jadi di wilayah sini aula yang alhamdulillah saya sering diundang, kan ada pagor, paguyuban, gotong royong dengan komandannya Pak D. Kamiran, ada sesepuh yang sudah selalu membimbing Pak D. Jumio, ada Pak RW, semualah sesepuh sini. Ini menerima Ustadz Erwin gitu. Terus silahkan bareng-bareng ayo hajat di aula. Itu saya datang itu senang itu. Ya Allah, alhamdulillah teman seperjuangan diterima di masyarakat gitu kan, sehingga semuanya pada wis ayo bareng-bareng gitu. Kan ini kan hajatan ayo bersama. Itu saya kok senang itu Pak Jumil, asli. Jadi masyarakat sekitar benar-benar menerima keberadaan Ustadz Erwin Amrullah dengan santrinya, dengan jamaahnya. Tentu pada malam ini dipersilakan di tempat ini bersama pada hadir. Beliau minta restu pandoa, minta tambah doa kepada semua yang hadir agar putra tercintanya atas nama Ma'arijul Akhyar, ya betul ya, Ma'arijul Akhyar, olehnya dikhitan. Pertama ya lekas sembuh, yang kedua mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, takwa kepada Allah, bakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya robbal. Maka saya ya mengulangi yang kedua kali, terima kasih kepada semua warga masyarakat sekitar. Teman seperjuangan saya itu diterima di sini sehingga bisa gegap gempita seperti ini. Mudah-mudahan semuanya barokah. Amin. Amin ya robbal. Amin. Ya jangan sedih terus. Ya. Baik, kita masuk begini. Setiap orang tua Pak, ini yang hadir ini, itulah kepingin anaknya jadi anak sing apik. Aduh lali, ya hajat wong Sudo. Saya lupa. Maaf Pak, saya wah nanti nggak ngerti. Lu hajat saya kok ngomong Jawa. Bujuku nggak ngerti, butuhan nanti. Istriku nggak ngerti. Saudaraku dari Kulon saya bobok gak ngerti, kan gitu nanti protes itu ngomong nah, iya. Ini gara-gara sebelah saya ngomong Pak tuh. Setiap orang itu Pak, keluarga laki-laki atau perempuan, suami istri, kepengen regenerasinya, estafetnya anaknya, baik laki-laki atau perempuan, dalam bahasa agama jadi sholihina wassolihat, jadi bocah yang benar, yang apik,
berguna bagi nusa dan bangsa, bakti kepada kedua orang tua, takwa kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang saya amati di zaman akhir ini, Pak, pengamatannya tentu dengan baca sejarah. Nek wong zaman biyen, jelma baheula keceplosan maning. maaf, itu gak kakek ngomong, ndak banyak omong, tapi mengedepankan perilaku, sehingga orang tua kita berhasil mencetak kita malam ini semua. Ini kan hasil cetakan orang tua dulu yang gak banyak ngomong, yang gak banyak perintah, tapi pakai perilaku. Leres kamu badan? Lah ya Pak RW jadi hebat kan orang tuanya yang hebat. Itu loh, kita ini hebat malam ini, orang tua kita yang hebat, mampu mencetak kita menjadi orang yang hebat seperti ini, soleh, taat kepada aturan agama dan aturan pemerintah. Amin ya Rabbal alamin. Pertanyaannya, penerus kita bisa kayak kita apa tidak? Halo? Anak-anak kita yang mungkin yang tahu berita tadi malam, karena ada tawuran di Tambora, Dolan Duri Utara, mati anaknya itu. Itu anak-anak kita, regenerasi kita. Maka apakah malam ini, karena kita saat ini cuma banyak ngomong, banyak ucapan, tapi perilaku belum sesuai dengan prosedur agama atau aturan orang tua, minimal ya diperkuat doa. Maka malam ini Bapak semua diundang, tokoh agama, tokoh masyarakat, dimintain doa agar putra tercinta atas nama Ma'arijul Akhyar minimal sesuai namanya. Namanya ini artinya wabun jelimet ini. Oke Pak Basuki. Wola. Gitu. Ini kemarin kan ngobrol, Ustaz, ini namanya Ma'arijul Akhyar, susah amat. Jadi ini artinya Ma'arij itu Pak, Isra Mi'raj. Naik, akhyar itu isim jamak taksir dari khairun. Jadi semakin naik, tapi dalam urusan kebaikan. Maka malam ini doa bersama, mudah-mudahan sesuai dengan nama adalah sebuah doa, maka anaknya ke depan akan terus meningkat kebaikannya, baik dalam akhlaknya, baik dalam imannya, baik dalam perilakunya, sehingga bisa menjadi orang pilihan di hadapan Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Maka kalau malam ini sudah jelas doa bersama, ini menggambarkan minimal Ustadz Erwin Amrullah meyakini adanya Gusti, karena ad-doa umuhul ibadah, doa intisari ibadah. Gini loh Pak, kalau sudah ngomong anak-anak sekarang, ya Allah, ya Rahman, ya ini sering kita kaji. Anak-anak Jakarta ini bagaimana cara menanggulanginya. Maka cara penanggulangan, karena ini saya dari sudut agama, ya minimal doa itu tadi. Maka saya berpesan, anak-anak kita itu, Bapak jangan nanggap enteng toh. Anak-anak yang masih kecil itu lah, diusap gitu. Kalau nggak bisa, nggak hafal begini, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Kalau nggak bisa, cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Loh, anakku setan? Ya bukan, cuman kadang perilaku setannya nempel.
maka harus diusap seperti itu, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan padamu ya Allah untuk anakku dari godaan setan yang terkutuk. Sekarang bicara khitan. Ustaz, ketika ada pertanyaan kenapa sih manusia harus khitan? Apakah ada dari sisi agama yang jelas dalilnya itu kuat? Kalau tadi ayatnya dibaca summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Summa auhayna ilaika, kemudian saya kata Allah wahyukan kepadamu Muhammad apa? Anittabi' millata Ibrahim, kamu harus ngikuti milah itu agama Nabi Ibrahim. Maka banyak rentetan amaliyah agama yang kita lakukan ngikutin apa yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah satunya khitan. Kalau Nabi Ibrahim pernah kita sampaikan khitan itu umurnya 80 tahun. Pak Dasuki umurnya berapa? Sekarang lu 67. Mustopo. Sejarat meneh. Irtatana Ibrahim wa ibnu samanina sana bil qadam. Nabi Ibrahim itu dikhitan umurnya 80 tahun. Sekarang yang umurnya 80 tahun siapa? Pada Kamiran. Kurang setahun. Ya nggak baca kayak Pak Kamiran. Ya, nanti Allah itu mewahyukan pada Nabi Ibrahim, kamu khitan. Dari zaman Nabi Adam belum ada makhluk yang dikhitan. Jadi Nabi Ibrahim Pak Jumio umur 80 tahun dikhitan. Khitan sendiri Pak, belum ada besi, pakai batu. Batunya biasa dulu Pak RW, kayak batu cincin sampai nggak pakai cincin. Itu biasa Pak Yasin diumpet nggak cincin ini loh. Pakai cincin. Itu biasa. Habis itu cari batu Pak Kamilan. Mau nyunat sendiri sih, tapi kan gede Pak sebening. Dan wakmu kan sebening, apa musim muda. Musim muda itu cuwi ya Pak Kri. Mengkerut. Kok Pak Ustaz tahu sama-sama punya gimana? Musim hijaunya apalagi punya nur. Maka bayangkan kalau nabinya nur itu saya nggak bayangin. Jadi di khitan itu Nabi Ibrahim tempelin di batu Pak. Oh, diceneng lah. Wah, apa nih diceleng? Wah itu langsung dihantam pakai. Itu filosofi lah. Ceneng langsung al-aqlaf. Bahasa Jawa kater ya Pak di dunia. Bahasa Kulon apa Pak ya? Bukan itu loh kunculnya yang dipotong. Kuluk al-aqlaf bahasa kita. Itu langsung di tas sekali itu. Tas gitu. Itu riwayatnya Nabi Ibrahim pingsan. Kalau nggak percaya ngetes. Habis. Oh, habis udah ditipan. Maka Nabi Ibrahim dikhitan, maka summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh ikutin milah agama Nabi Ibrahim, salah satunya khitan. Hanya khitan yang berlaku berbeda-beda caranya, arti waktunya. Kalau di Jawa pernah kita sampaikan rata-rata minimal lulus SD atau lulus SMP. Pak Tersuki lulus SD.
SMA. Lulus SMA. Lah yo arep panco. Ya. Kalau di Jawa ada tradisi kok lulus SMP. Ya saya sendiri lulus SD juga. Maka ketika mau dihitam ya mantrinya babat hutan. Kandel temen jem. Iya itu dicukur. Pak Tri gimana? Lulus SD juga. Kalau lagi begini Pak RW, kalau lagi pakai itu takut saya. Tapi kalau ngikutin konsep hadis, ini demi masjid Bapak, tolong anaknya upayakan kalau mau ke masjid atau musola, anaknya dikhitan dulu. Kalaupun tidak dikhitan, pakai Pampers. Karena kalau nggak dikhitan, punten anak kecil kalau kencing itu kan ceboknya cuma pakai obat AB. Itu udah. Ya persis kayak supir. Nah di sini ada supir nggak di sini? Ya kalau lihat supir salut itu Pak. Supir. Kalau supir taksi yang beli itu Pak. Cepat juga ya. Sholatnya piye ya. Nah ini Pak, maka kalau dipakai akan netes jatuh di karpetnya buat sholat tidak sah. Maka nengok hadis yang satunya murus sobiya bis sholat idha balawa sab'a sinira wadribuhu alaiha idha balawa ashrin. Perintahlah anakmu sholat kalau sudah umur 7 tahun. Pukul anakmu kalau sudah umur 10 tahun. Tidak menjalankan sholat 5 waktu. Dari konsep ini yang namanya sholat harus suci dari hadas kecil, hadas besar, harus suci dari najis mughalladzah, mutawasithah, mukhafafah. Maka sebelum menjalankan sholat, berarti sebelum umur 7 tahun harus dikhitan. Pertanyaannya di sini rata-rata kalau kita umur berapa tahun? 12. Halo? 12 rata-rata ya. Kalau nengok konsep hadis ini sebelum 7 tahun. Karena sebelum 7 tahun segera khitan, nanti 7 tahun ayo segera dilatih untuk sholat. Nah, sholat duhur 4 rakaat. Nah, sholat asar 4 rakaat. Otomatis yang namanya sholat wajib suci dari najis dilatih. Ketika kencing ceboknya yang benar. Anak kecil bapaknya harus ngikutin, jangan membiarkan ibunya. Ibunya kan nggak ngerti caranya. Bedo barangnya bedo. Kok ngerti loh? Barangnya bedo. Iya Pak Yasin. Masalahnya wis suwi Pak iki wis suwi. Bedone nang ndi Pak? Ayo ini bapaknya turun tangan. Saya punya anak yang kedua. Sekarang udah lulus SMA. Saya bawa ke masjid. Ketika belum khitan, saya suruh buang air kecil, terus saya cebokin. Jadi itunya saya tarik. Nek nang Jawa jenenge apa Pak jenenge? Ya penine dicelekno. Beneran ini lho, dicelekno gitu. Apa? Klotoken. Rambutan. Itu dikucur Pak. Maka nanti al-aqlaf tidak hamlun najasa. Jadi itu bersih itu nanti. Baru oke bawa sholat. Nah maka orang tua ini kudu ngajarin yang laki-laki. Gini loh nak caranya. Nah maka sebelum 7 tahun kalau konsep hadis dikhitan baru diperintah sholat. Tapi Pak Ustadz, umumnya ya 12 tahun. Baik kalau memang 12 tahun Pak, ya Bapak harus teratur
nyebokinya yang rajin, anaknya juga diwajibkan harus terus menjalankan sholat 5 waktu sebelum kena kewajiban umur 15 tahun. Anu Pak Ustadz, apa? Bapaknya yo nggak sholat. Oh alah, yo kacang melu lanjaran. Ini 11 2, tapi warga sini nggak ada. Nggak sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka malam ini proses doa iya, khitan iya, ini sebuah proses yang serius. Karena al-ajru biqadril masyaqqah, keberhasilan orang itu bagaimana upayanya. Maka insya Allah Ustadz Erwin Amrullah dan istri ini berupaya banget agar mempunyai anak yang benar-benar baik. Pertama dari segi nama, yang kedua di khitan, yang ketiga nanti proses pendidikan. Karena apa? Yakin ketika nanti pulang ke alam kubur, di antara yang bisa menyelamatkan adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal. Maka Pak, doa itu penting. Malam ini kan intinya doa. Selain ini tradisinya orang NU, yang kedua tradisi dari turun temurun. Pokok mau hajat nang malam towo, mboten Pak kami ini. Iki jenenge malam towo nggih sih? Nggih, angkat. Malam apa? Angkat. Angkat. Malam angkat atau mangkat. Maka ya doa. Nek nang Lampung jenenge kenduren. Sami nggih, niki kenduren. Cuman kalau dulu saya ingat masih yang agak kecil banget lah, belum lama. Kalau kenduren itu senang pakai kayu apa godong jati. Ya Pak, pakai daun jati, pakai daun pisang, itu banyak urapnya, itu pala rasanya nikmatnya itu luar biasa itu. Kalau sekarang kan semuanya serba Kresek. plastik, praktis ya bagus, cuman historisasinya bi. Cuman kalau di sini cari kayu jati di mana? Gua pesen dapat ya Pak Jumia, besok kita lagi. Iya. Maka ini doa penting karena begini loh. Takut nih Pak. Ada yang anggap alah sementingkan wis dungo, ora kudu ngundang wong akeh, nggak usah kumpul-kumpul. Yang penting baik ya, nanti juga ujungnya hajatnya rampung. Jangan begitu Pak. Doa ini doa umuhul ibadah, ngundang semuanya sanak famili sedulur kabeh agar apa? Siji hajate lancar, yang kedua minimal kalau khitan yang dikhitan tadi sudah kita doakan menjadi anak yang baik, takwa, bakti, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya robbal. Karena intinya itu doa. Yang kedua adalah pendidikan. Sudah sering kita bahas pesan kami, karena baru saja berita itu saya juga dengar. Karena Duli Selatan, Duli Utara itu dekat dengan kelurahan saya. Allahu Akbar. Di sini juga sama, karena memang anak-anak kita saat ini dengan era globalisasi dan era digital, apalagi